semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Pada episode kali ini kita akan membahas Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang jangan khawatir. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengajarkan untuk tidak khawatir. Hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dan tentunya membahas ide-ide penyampaian ceritanya di tiap kelas. Mari kita awali dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh punya waktu untuk mempersiapkan pelayanan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan bersama Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silahkan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Dengan bahan ajar kita beri judul Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir. Kita membacanya, saya membaca untuk kita semua. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema kita nih Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir. Apa sih bedanya khawatir dengan takut? Nah, menarik kan? Kalau takut itu kita melihat objek yang memang jelas ya, menakutkan kita tuh. Objeknya jelas menakutkan kita. Contoh, kita nyebrang jalan di saat kendaraan banyak itu lalu lalang. Lalu kita takut nyebrang, wajar ya. Takutnya jelas, objeknya jelas karena kendaraan lalu lalang dan bisa saja kita akan ditabrak begitu. Tapi kalau khawatir ini berhubungan dengan kecemasan. Ya, berhubungan dengan kecemasan. Jadi khawatir tuh berhubungan dengan kecemasan. Kecemasan tuh maksudnya apa? Nah, kadangkala kakak-kakak dalam hidup ini kita bisa cemas untuk hal-hal sebenarnya yang kita belum tentu tahu persis apakah yang kita cemaskan ini perlu kita cemaskan apa enggak gitu. Contoh ya. Khususnya untuk pengalaman anak-anak nih, misalkan besok mau ujian, katakanlah ujian pelajaran yang menurut dia mungkin susah gitu ya. Nah, dia tahu betul ujian besok itu susah. Nah, sebelum dia melaksanakan ujian, dia persiapan dengan baik, belajar dengan baik ya. Nah, satu hari sebelum ujian, dia nggak bisa tidur. Wah, pokoknya gelisah gitu ya. Kenapa kamu gelisah? Besok mau ujian, Mah. Misalkan, besok mau ujian, Pak. Ujiannya ini buatku tuh susah gitu. Dari mana kamu tahu ujiannya susah? Emang udah lihat soalnya? Belum sih. Emang kamu nggak belajar? Udah sih, kamu udah persiapan kan? Udah, aku persiapan.
Aku benar-benar udah persiapan sendiri maupun juga dengan teman-temanku. Terus kenapa kamu nggak bisa tidur? Ya aku khawatir, cemas, besok nggak bisa melaksanakan ujian. Nah sebetulnya itu kan belum tentu begitu ya, ujian yang akan dilakukan, yang akan dihadapi nanti itu menyulitkan apa enggak. Tapi kita udah kayak apa ya istilahnya sekarang tuh, overthinking. Nah itu dia. Sudah berlebihan begitu menduga bahwa ini akan susah nih, saya akan nggak bisa menjawab nih pertanyaan, padahal belum dihadapi begitu ya. Atau misalkan besok mau interview kerja, misalkan begitu, udah dipersiapkan ini itu, CV-nya juga disiapkan, lalu kemudian pengalaman kerja juga udah ada, tapi karena besok mau interview kerja aku cemas nih, takut cemas nggak bisa jawab dan sebagainya, padahal belum dihadapi. Nah, kekhawatiran itu memang berkaitan dengan kecemasan-kecemasan. Itu ya, hal-hal yang sebetulnya kita belum persis tahu nih, apakah itu akan membuat kita terkendala atau tidak. Namun seringkali hal-hal itu justru menguasai diri kita sehingga kita menjadi khawatir. Bahkan kalau khawatirnya masih proporsional sih bisa aja, maksudnya masih oke lah. Misalkan besok mau ujian, aku cemas nih kalau nggak bisa, lalu kemudian aku persiapan. Oke, tapi kalau misalkan sampai nggak bisa tidur, lalu kemudian karena cemas, lalu kemudian jadi marah-marah gitu ya, lalu kemudian jadi orang yang nggak tahu apa-apa juga kita marah-marahin gitu. Nah, kekhawatiran itu jadi berlebihan dan bisa membuat kita sulit untuk mengontrol diri. Nah, Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita cemas boleh-boleh aja sih ya, tapi yang proporsional saja. Jangan sampai dalam praktiknya kita sering terus-menerus hidup dalam kecemasan atau dibelenggu oleh kekhawatiran. Contoh lain misalkan, semua orang pasti mati, pasti ya, siapapun. Semua orang pasti mengalami yang namanya tekanan hidup, persoalan apapun itu. Tapi jangan sampai lalu kemudian karena kenyataan bahwa siapapun kita bisa mati, lalu kemudian siapapun bahkan bisa sakit atau mengalami tekanan, lalu kemudian dalam hidup terus dibayang-bayangi tentang hal itu. Itu akan membuat kita sulit untuk melihat berkat penyertaan Tuhan. Nah, kakak-kakak, dari sini kita melihat nih tujuan di setiap kelas ya, Batita Balita, anak memahami ajaran Yesus untuk tidak khawatir. Anak mampu berdoa kepada Tuhan di saat ia sedang khawatir. Berdoa pada Tuhan. Udah persiapan nih mau ujian katakanlah besok. Tapi udah ada, aku nggak mau nih dikuasai kecemasan. Nanti aku malah nggak bisa tidur. Malah bisa jadi persiapanku sebelumnya malah jadi buyar gitu ya. Datang pada Tuhan, berdoa, menyerahkan semua proses yang akan berlangsung besok dalam ujian dengan baik dan percaya betul bahwa kita sudah mempersiapkannya. Nah, Batita Balita itu tadi ya, kelas kecil, anak mengetahui bahwa Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir. Anak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Di kelas besar, anak mengetahui bahwa Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir ya, jangan sampai dikuasai oleh kekhawatiran, dibelenggu oleh kekhawatiran. Karena dikuasai dan dibelenggu kekhawatiran, malah jadi sulit bergerak begitu ya. Lalu kemudian sulit untuk melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Lalu anak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Kita akan membahas ide penyampaian ceritanya di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth,
a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas ajaran Tuhan Yesus tentang tidak khawatir. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34 menjadi bahan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, dan kali ini kita akan menemukan ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Yang pertama kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Ada Kak Esther yang akan membantu kita menemukan ide apa ya di kelas Batita Balita. Silakan Kak Esther. Salam jumpa kembali kakak-kakak sekolah minggu. Kali ini berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Topik Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir. Dalam buku Suluh Anak edisi 6, kita dapat melihat bahwa tujuan untuk kelas Batita dan Balita yaitu yang pertama, anak mengenal kisah Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran, dan yang kedua adalah anak mampu berkata jangan khawatir. Untuk tujuan yang kedua ini, saya mengusulkan kata jangan khawatir diubah dengan kata aku baik-baik saja. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, tujuannya adalah anak mampu berkata, terima kasih Tuhan, aku baik-baik saja. Mengajarkan anak batita mengenai hal kekhawatiran itu tentu tidak mudah. Beberapa hal mungkin muncul dalam benak kita. Apakah anak batita dan balita itu merasakan khawatir? Sebelum menjawab, mari kita bedakan antara khawatir dan takut. Takut lebih terfokus pada respon terhadap situasi saat ini yang dianggap berbahaya. Sedangkan kekhawatiran lebih terkait dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak nyaman terhadap hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam konteks anak balita, mungkin mengekspresikan takut terhadap objek atau situasi tertentu. Seperti misalnya takut pada topeng barongsai atau situasi misalnya gelap. Nah, untuk sementara kekhawatiran untuk anak batita dan balita, mereka mungkin lebih terkait dengan perasaan tidak nyaman terhadap perubahan atau ketidakpastian. Seperti misalnya ketika mereka ditinggal orang tua atau orang dewasa, atau mendapatkan makanan yang tidak biasa mereka makan, atau jadwal yang berubah, yang seharusnya misalnya jadwalnya tidur, tapi masih berada di luar ruangan yang tidak memungkinkan untuk tidur. Bisa juga karena kehilangan mainan yang biasa dia mainkan. Nah, jadi apakah anak balita dan batita itu dapat merasakan khawatir? Ya. Anak batita dan balita juga dapat merasakan khawatir. Meskipun mereka belum dapat mengungkapkan dengan kata-kata seperti orang dewasa. Mereka mungkin mengekspresikan kecemasan dan ketidaknyamanan melalui perubahan perilaku seperti menjadi rewel, atau menunjukkan penolakan, nggak mau makan, nggak mau, atau melempar mainan. Itu ekspresi-ekspresi yang dapat ditunjukkan ketika mereka merasa tidak nyaman karena perubahan situasi. Mengajarkan anak balita dan batita tentang kekhawatiran dapat dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak.
dan yaitu tetap mendukung perkembangan emosional mereka. Untuk hal ini yang perlu kita waspadai adalah untuk tidak membuat anak bersalah ketika menangis. Jadi menangis itu tidak salah. Karena menangis untuk anak batita dan balita adalah bagian dari ekspresi rasa tidak nyaman, rasa cemas, rasa khawatir tadi. Dalam pembelajaran, kita dapat menggunakan cerita atau gambar untuk membantu mereka memahami konsep kekhawatiran. Contoh-contoh gambar dapat menolong mereka meresapi dan memahami perasaan tersebut. Mengapa ini penting? Karena penting juga membantu anak mengenali perasaan khawatir sehingga mereka dapat mengidentifikasikan perasaan mereka. Itu hal yang pertama yang kita pikirkan dalam menyusun pembelajaran untuk kelas batita dan balita. Hal yang kedua yang mungkin kita pikirkan dalam menyusun pembelajaran ini adalah bagaimana anak batita dan balita dapat menghadapi perasaannya dan merasakan penyertaan Tuhan sesuai dengan bahan Alkitab yang diajarkan. Sehingga pada akhirnya ia dapat mengatakan, terima kasih Tuhan, aku baik-baik saja. Kita tahu bahwa, dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita melalui banyak hal. Untuk adik-adik, untuk anak-anak batita dan balita, kita dapat menunjukkan penyertaan Tuhan melalui udara yang dapat kita hirup, melalui orang tua yang dapat kita peluk. Tuhan dapat menyertai juga melalui mainan yang mereka dapat sentuh dan mainkan. Tuhan juga menyertai mereka melalui kain yang dapat mereka genggam yang membuat mereka merasa nyaman, guling yang dapat mereka peluk, selimut yang dapat mereka genggam dan peluk, sehingga mereka dapat merasakan nyaman, mereka dapat merasakan penyertaan Tuhan. Nah, sekarang mari kita mulai menyusun pembelajaran kita. Saya mengusulkan untuk mengawalinya dengan pembukaan bernyanyi burung pipit yang kecil. Ajak anak merasakan kasih Tuhan melalui lagu burung pipit yang kecil. Setelah itu, saya mengusulkan untuk mengajak anak mengeksplor gambar-gambar yang dapat kita eksplor. Kakak dapat mencarinya, dan ini beberapa gambar yang saya usulkan yang dapat dipakai dalam pembelajaran. Eksplorlah gambar-gambar ini sehingga anak merasakan bahwa oh iya ya, saya juga pernah tuh kehilangan mainan kemudian saya nangis atau saya tidak mau makan. Seperti ini, tidak mau makan karena makanannya nggak sesuai dengan yang saya mau. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasikan bahwa adik-adik saat itu sedang merasakan khawatir, rasa cemas, rasa tidak nyaman karena ditinggal orang tua, karena makanannya tidak sesuai, karena ada orang yang tidak dikenal, atau karena mainannya hilang, atau karena rutinitasnya berubah. Harusnya waktunya makan atau waktunya mandi, ini tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian Kak bisa masuk ke dalam cerita. Setelah mengajak adik-adik mengeksplor gambar, Kak dapat mengajar adik-adik masuk ke dalam cerita, mulai dengan Kak menunjukkan Alkitab. Ketika bercerita, kita biasakan untuk membawa Alkitab supaya adik-adik tahu, terbiasa bahwa yang kita katakan adalah firman Tuhan. Kita ajak adik-adik masuk ke dalam cerita bahwa Tuhan
Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk tidak khawatir. Gimana sih caranya Tuhan Yesus mengajarkan para murid? Waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan untuk melihat burung. Mengajak para murid untuk melihat burung. Kata Tuhan, coba lihat burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung. Namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Tuhan mengasihi burung yang kecil. Kemudian Tuhan juga mengajak murid-muridnya untuk tidak khawatir dengan cara mengajak untuk melihat bunga. Tuhan Yesus berkata, pandanglah bunga-bunga di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Yang bisa tumbuh, Tuhan memelihara, bahkan Tuhan memberi keindahan. Nah, adik-adik diajak, kemudian adik-adik diajak. Nah, kalau Tuhan memelihara burung, Tuhan memelihara bunga-bunga, apakah Tuhan memelihara kita juga? Tentu. Tuhan mengajak kita juga untuk menyadari bahwa Tuhan memelihara kita loh. Tuhan ketika kita sedang cemas, sedang takut, sedang sedih, sedang tidak nyaman, Tuhan memelihara kita melalui siapa? Melalui papa mama yang dapat dipeluk ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa tidak nyaman. Tuhan juga menyertai adik-adik melalui papa mama yang dapat mendengarkan ketika adik-adik bicara, aku capek belajar, aku capek atau aku tidak suka makanan ini. Papa mama juga, Tuhan Yesus juga menyertai melalui mainan loh, mainan kesayangan. Wah, ketika adik-adik sedang khawatir, sedang tidak nyaman, adik-adik bisa memegang mainan adik-adik. Bisa boneka, mobil-mobilan, atau apapun. Tuhan juga dapat melindungi adik-adik melalui apa? Melalui selimut. Ayo, siapa yang punya selimut yang favorit? Bantal favorit, selimut, guling yang dapat dipeluk. Setelah itu, kalau kita sudah peluk, kita menjadi nyaman. Tuhan Yesus juga menyertai adik-adik melalui udara. Nah, kali ini ajak adik-adik untuk menghirup udara, kemudian melepaskan, merasakan udara yang dapat dihirup. Tuhan menyertai adik-adik melalui udara yang dapat dihirup. Ayo ajak adik-adik untuk menghirup, melepaskan. Lalu ajak adik-adik untuk mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, aku baik-baik saja. Kemudian kakak-kakak dapat menutup pembelajaran dengan mengakhiri cerita dengan bernyanyi kembali burung pipit yang kecil. Dan kembali mengajak adik-adik mengatakan, terima kasih Tuhan, aku baik-baik saja. Demikian pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Terima kasih teman-teman guru-guru sekolah minggu. Dah. Kak Esther, terima kasih sudah menolong kita menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV.
Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kita mau memperkenalkan ajaran Tuhan Yesus tentang tidak khawatir. Kita akan menemukan ide penyampaian cerita ini di kelas kecil. Ada Kak Ratna. Kak Ratna, silakan. Halo kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi kita di dalam persiapan sekolah minggu. Hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan tentang tema Tuhan Yesus mengajar untuk tidak khawatir. Dengan saya, Ratna Kartika dari GKI Gading Serpong. Nah kakak-kakak, tujuan pembelajaran untuk kelas batita sampai balita adalah anak mengenal kisah Tuhan Yesus mengajar tentang hal khawatir. Lalu yang kedua, anak mampu berkata, jangan khawatir. Kakak-kakak bisa mengawali dan juga nanti mengakhiri dengan lagu pujian Jangan Kamu Khawatir. Nah, di awal ketika kita sama-sama menyanyikan bersama anak-anak, jangan kamu khawatir, burung di udara, dia pelihara, jangan kamu khawatir, bunga di padang, dia hiasi, jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita mau mengatakan kepada anak-anak bahwa kekhawatiran itu sia-sia, karena Tuhan memelihara hidup setiap makhluk ciptaannya, gitu ya. Baik itu burung, baik bunga maupun kita. Nah, lalu kakak-kakak bisa masuk kepada apa itu kekhawatiran. Jadi ketika kita mau masuk lebih lanjut, kita bisa memberitahukan kepada anak-anak apa itu yang dimaksud khawatir. Kekhawatiran itu adalah ketakutan, kegelisahan, kecemasan terhadap satu hal yang memang belum diketahui dengan pasti apakah itu akan terjadi. Nah, hal khawatir ini membuat kita merasakan tidak bahagia, begitu ya, tidak nyaman. Lalu khawatir ini juga membuat kita gugup, gelisah, bahkan bisa membuat kita sakit kepala, keringat berlebihan, sulit bernafas, lalu perut kita juga kadangkala sakit, begitu ya. Itu adalah efek dari kekhawatiran. Kekhawatiran membuat kita ragu-ragu dan tidak percaya. Nah, apakah kekhawatiran itu terjadi pada anak-anak? Tentu. Maka anak-anak harus tahu bahwa kekhawatiran itu seperti apa. Ketika mereka merasakan hal itu, mereka bisa mendefinisikan bahwa itu adalah kekhawatiran. Lalu apa saja sih yang membuat mereka khawatir? Bisa tentang makanan. Apakah besok saya bisa makan, begitu ya? Siapa yang akan memberi saya makan, gitu ya? Atau ketakutan untuk ditinggal orang tua. Lalu tentang pakaian juga bisa membuat mereka khawatir, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu menjadi kekhawatiran anak-anak juga. Nah, oleh karena itu, kita mau masuk kepada tujuan yang pertama, bahwa Tuhan mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Jangan sampai kita khawatir karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memelihara. Tuhan meminta kita melihat ke alam sekitar. Jadi kakak-kakak bisa mengajak anak-anak melihat burung-burung di udara. Jadi nanti kakak-kakak bisa membawa foto burung atau dengan menggunakan PPT atau video. Kakak-kakak juga bisa menggunakan fisik begitu ya, mainan burung. Nah, agar bisa juga dipegang oleh anak-anak. Nah, ketika kita melihat burung, maka kita tahu siapa yang memberi makan burung, siapa yang memelihara burung. Lalu kita juga bisa membawa secara fisik bunga
atau kita juga bisa melihat memperlihatkan anak-anak ke sekitar siapa yang menumbuhkan bunga, siapa yang menyirami bunga, begitu ya. Lalu atau kita juga bisa menggunakan PPT, video dan lain sebagainya, memperlihatkan kepada anak bahwa yang memberi pakaian kepada bunga sehingga bunga itu indah warna-warni adalah Tuhan. Tuhan yang memelihara. Oleh karena itu, semua Tuhan pelihara, apalagi anak-anak. Kita juga bisa mengajak anak-anak untuk menyanyikan burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Jadi, kita mau menekankan bahwa Tuhan pasti pelihara. Tuhan pelihara burung, Tuhan pelihara bunga, Tuhan juga pelihara kita anak-anaknya. Nah, setelah itu kita masuk bahwa adik-adik tak perlu khawatir. Jangan khawatir, tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan memelihara. Nah, untuk menutup, kakak-kakak bisa menyanyikan yang tadi. Bukan jangan kamu khawatir, tetapi sekarang menjadi komitmen. Aku tidak khawatir. Gitu ya. Jadi karena mereka percaya bahwa Tuhan pasti memelihara mereka. Nah, itu saja yang menjadi usul dari persiapan yang akan dilakukan di dalam pembelajaran dengan tema Tuhan Yesus mengajar untuk tidak khawatir. Tuhan Yesus memberkati, selamat mempersiapkan lebih lanjut kakak-kakak. Terima kasih Kak Ratna sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga, kita sedang membahas Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai dengan 34, tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan untuk tidak khawatir. Kelas balita sudah, kelas kecil sudah, kini giliran kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD, ada Kak Pendeta Agus yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kak Agus, silakan. Halo kakak-kakak GSM, kita akan mempersiapkan bahan untuk anak-anak kelas besar. Dan tema yang hari ini kita bahas adalah tentang Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir. Nah saudara-saudara, kita bisa memulai sekolah minggu dengan mengajarkan satu lagu yang menurut saya cukup menarik ya, dan semua orang sudah tahu, yaitu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir,
Bapa di surga memelihara. Nah, ini ada gerakannya kakak bisa mulai dengan menggeser ke kiri dulu atau ke kanan dulu, misalnya jangan kamu khawatir, burung di udara dia peliharanya begini. Lalu geser lagi ke sebelah sana, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai baju. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, setelah menyanyi lagu itu, saudara, kita bisa mengajak atau berdiskusi sebentar dengan anak-anak. Saudara bisa bertanya, apakah di sini ada yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Pertanyaan ini tentu akan mengajak untuk anak-anak kelas besar memahami bahwa di dalam hidup pasti semua pernah mengalami kekhawatiran, ya. Lalu kira-kira apa saja sih yang dikhawatirkan? Nah, di sini kakak bisa membagikan kertas, sebuah list di mana mereka diminta untuk menuliskan apa saja sih kekhawatiran yang pernah mereka alami. Lalu di situ ada tanda bintang 5. Kalau kekhawatiran ini begitu berat atau begitu mengganggu, itu bisa bintangnya lebih banyak. Tapi kalau bintangnya sedikit berarti tidak terlalu mengganggu. Nah, ini dalam rangka mengecek anak-anak tentang apa sih yang biasanya mereka khawatirkan di anak-anak kelas besar. Mereka diminta untuk menulis dalam waktu mungkin sekitar 3 menit, 4 menit. Mereka menuliskan kira-kira apa sih bentuk kekhawatiran mereka itu dan berapa level dari kekhawatiran tersebut. Nah, lalu setelah itu mintalah beberapa anak untuk bercerita tentang apa saja sih yang mereka khawatirkan itu yang sudah mereka tulis dan levelnya itu. Lalu di situ guru bisa bertanya bagaimana biasanya mereka mengatasi rasa khawatir itu. Apa yang mereka lakukan kalau mereka ada dalam situasi kekhawatiran tersebut. Ya, nah, guru juga bisa meminta beberapa anak untuk sharing pengalaman mereka tentang bagaimana mereka mengatasi kekhawatiran. Nah, lalu di situ guru mulai menjelaskan tentang bahwa orang yang khawatir itu adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal siapa Allah itu dan bagaimana kuasanya sanggup menolong kita. Dan kalau ada dalam situasi kekhawatiran, memang itu adalah situasi di mana setiap orang pernah mengalaminya, dan itu sesuatu yang wajar. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka keluar dari situasi kekhawatiran itu. Sebab kalau terus khawatir dan tidak melakukan apapun, maka sebenarnya kita tidak dapat menyelesaikan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita dan kita berusaha untuk keluar dari kekhawatiran itu. Maka Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kekhawatiran itu harus dinyatakan dalam segala hal kepada Allah, di dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur, seperti yang dinyatakan dalam Filipi 4 ayat 6. Ya. Nah, maka itu kalau kita menghadapi kekhawatiran, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kakak bisa mengingatkan kembali tentang cerita bagaimana Daud melawan Goliat. Ya. Apa yang dilakukan Daud melawan Goliat? Kok Daud tidak takut, tidak khawatir melihat Goliat yang begitu besar? Ya, memang Daud percaya kepada Tuhan, tapi Daud tidak konyol juga, hanya percaya lalu datang kepada Goliat. Nah, yang menarik dalam kisah Daud itu, apa sih yang dilakukan Daud ketika dia akan menghadapi Goliat? Misalnya dalam bacaan 1 Samuel 17 ayat 40 dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, lalu dipilihnya, dia pergi ke sungai, dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegangnya di tangan. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi Daud mendatangi orang Filistin Goliat itu dengan membawa skill, membawa keterampilan, membawa keahlian yang dia kuasai, dan itu hasil proses berlatih atau belajarnya. Nah, sesudah itu dia menghadapi Goliat dengan mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Jadi
ketika dia menghadapi Goliat, dia membawa keterampilannya, dia membawa skillnya, dia membawa hasil proses belajar atau berlatihnya. Dan dengan iman dan keyakinan yang teguh pada penyertaan Tuhan, kemudian dia berhasil melawan Goliat itu. Nah, kalau misalnya kita katakan kepada anak-anak, kita takut menghadapi ujian, kita khawatir besok soalnya susah nggak ya? Nggak cukup cuman berdoa, tapi kita harus berlatih. Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan skill kita, kemampuan kita, keterampilan kita. Dengan cara belajar, seperti Daud menyiapkan batu-batu itu, lalu kemudian setelah belajar kita yakin bahwa besok kita akan menghadapi ujian dengan baik. Maka apa yang kita khawatirkan tentu dalam pertolongan Tuhan, dan setelah persiapkan diri dengan baik, kita akan mampu menghadapinya. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa kita ceritakan ketika kita bicara soal bagaimana mengatasi kekhawatiran. Salah satunya adalah khawatir menghadapi ujian besok, misalnya seperti itu ya. Nah, maka itu kakak-kakak di situ kemudian menegaskan kembali tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang jangan khawatir. Ya, lalu kita mulai bisa membahas kembali apa saja sih yang tadi dikhawatirkan oleh anak-anak. Ya, lalu kita bisa cari solusi sama-sama. Oh, yang ini tuh caranya begini, cara mengatasinya begini. Nah, setelah selesai bercerita, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas dengan menyiapkan kertas dalam bentuk HVS, lalu disediakan majalah bekas, koran-koran bekas, lalu anak-anak diminta membuat mozaik gitu ya, menggunting tulisan atau gambar, lalu membuat sebuah poster tentang ajakan untuk tidak khawatir, ajakan untuk terus mengandalkan Tuhan. Nah, misalnya contohnya seperti ini, dibuat sebagus mungkin, bisa perorangan atau bisa juga berkelompok. Dan dari situ hasil dari mozaik ini bisa kita pajang ya di sekitar gereja untuk mengingatkan ya, kalau perlu juga dilaminating supaya ini bisa menjadi hiasan yang cukup bagus untuk bisa dibagikan misalnya di dalam pertemuan tertentu atau ada kegiatan-kegiatan tertentu di kelas-kelas yang lain. Nah, itu kakak-kakak yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mempersiapkan bahan ajar untuk kelas besar. Lalu kita bisa mengakhirinya dengan menyanyikan lagi lagu Jangan Kamu Khawatir. Baik kakak-kakak, demikian apa yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat buat kakak-kakak. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Agus sudah menolong kita untuk membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Semua kelas sudah kita bahas, bagian firman Tuhan juga sudah kita sama-sama gali. Demikianlah episode kali ini. Silakan kakak-kakak kelolalah semua informasi yang kita dapatkan pada episode kali ini. Sesuaikan dengan konteks kakak-kakak melayani. Dan semoga kita beroleh bertumbuh bersama adik-adik dalam mengenal Tuhan. Mari kita tutup episode kali ini, kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan melalui episode ini, kami boleh mempersiapkan pelayanan kami. Tuhan berkatilah kakak-kakak dari berbagai tempat yang akan mempersiapkan pelayanan dan kelak mereka akan melayani adik-adik. Kiranya Tuhan mau semuanya boleh menjadi kebaikan dan membuat banyak orang mengenal Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati.